karena ini bisa dibilang meskipun hanya qualifier, tapi ini menentukan juga kemungkinan mereka untuk mendapatkan poin-poin dan juga pasti medali resmi. Tapi Lambor tapi langsung tertembakkan dan skill bakal Potato hampir bisa meng-end lawannya, tapi tercover oleh pohon. Di sini Indonesia satu nggak boleh lengah karena ada juga Rabis yang memantau pergerakan atlet Indonesia dari bagian high ground menuju bagian low ground, tapping-tapping dengan tampaknya M16 yang belum efektif, malah memberikan informasi dari Rabis ke arah lawannya kali ini. Yap, pada akhirnya dari tim Indonesia lebih aware pastinya dengan positioning dari seorang Rabis. Lamborghini sudah mulai bleeding out pastinya juga untuk di belakang pohon. Sama sekali belum ada tim rescue dari Vietnam karena mereka tidak mau mengambil resiko yang besar karena positioning atau angle shot dari tim Indonesia benar-benar nikmat dan first blood untuk seorang Redface. Yes, kita bakal lihat ini dari tim Indonesia satu langsung mendapatkan poin-poin di awal. Tapi so far kita bakal lihat Indonesia satu langsung menguasai bagian high groundnya, tepat di paling Gemes banget tadi. Untung berhasil untuk masuk ke dalam rumah dan tertinggal di bagian belakang pastinya untuk seorang Microbe menjadi jangkar terakhir untuk tim Indonesia satu. Tapi ternyata dari Vietnam gak hanya di pressure oleh tim Indonesia, kali ini ada Brunei juga yang sudah mulai melakukan pressure terhadap tim Vietnam satu, Flow. Oke, kita bakal lihat juga tampaknya dari posisinya tim Brunei. Mereka menyebarkan dua tim berbeda di bagian atas kastil dan juga di bagian bawah runtuhannya, tepat di seberang dengan tim Vietnam. Tapi lihat dari Kizon, kawan-kawan pun sudah melempar beberapa utility menuju ke Rabis yang lagi dalam posisi knockdown. Vin Torres pun ketemu dengan tim Myanmar dan tampaknya di semua sisi map sudah mulai pecah fight satu dengan lainnya. Yes, pada akhirnya sudah mulai saling bergesekan satu sama lain karena ruang gerak semakin sempit juga pastinya. 14 menit sudah berlalu. Kali ini zona sudah mulai mengecil kembali menuju tahap keempat. Dan masih saling nge-pressure satu sama lain antara ketiga negara ini. Dari Vietnam, dari Brunei, dan juga Indonesia, Flo. Oke, kita bakal lihat tampaknya dari tim Brunei pun sudah menggunakan high ground advantage mereka untuk terus pressure ke arah tim Vietnam. Berkali-kali tim Vietnam sudah knockdown, sehingga tentu nyawa mereka akan cukup bocor ketika mereka knockdown untuk kesekian kalinya lagi. Ya, belum lagi helm dan armor yang sudah terkikis, first aid terlebih, dan ternyata Laos join the fight juga dari arah bagian belakang. Seorang Green melakukan backstep yang cukup kejam terhadap player-player dari Vietnam. Kali ini nampaknya Vietnam side menjadi musuh utama untuk banyak sekali negara. Oke, dari Green, Laos 2 sudah mulai nge-pressure juga ke arah tim Vietnam yang kali ini benar-benar dihajar dari berbagai area, dari berbagai vision juga, sehingga dari tim Laos sekarang punya chance untuk kembali rotasi menuju ke arah zona, di mana dari Porza sudah mengamankan posisi bagi tim Laos 2. Dari Ina 2, Ryzen, Swaffle dan kawan-kawan bahkan sudah langsung masuk ke benar-benar ke tengah circle, mendapatkan compound menurut gue paling enak di area ini. Tinggal bagaimana mereka bisa nge-defend posisi mereka. Ya, compound yang benar-benar enak menjadi pertigaan untuk jalur rotasi dari banyak sekali tim yang menjadi tempat kalau misalkan bisa dimaksimalkan itu bakal bisa nyayur banyak sekali poin. Tapi yang pasti semua tim sudah mulai bergerak masuk ke dalam circle 4 dan dimana ruang gerak sangat minimalis sekali karena adanya sungai-sungai rozok yang mengisi bagian play zone-nya. So. Oke, tapi lihat dari berbagai tim pun sudah mulai masuk di bagian rosok. Ada Philippines, ada Brunei, dan juga bahkan ada tim Kamboja, Soccer dan kawan-kawan akan masuk di entry point yang sama kali ini. Tapi di lain sisi bakal kayaknya juga tampaknya dari tim INA 1 harus bertempur dengan berbagai negara juga. Ada Vietnam, ada Brunei untuk mendapatkan spot di pinggir-pinggir circle. Sedangkan tim-tim lain di bagian selatan juga numpuk dengan cukup ramai. Dari tim Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam 2, semua berkumpul di bagian selatan tepat di luar area kota banjir. Ya, ini bakal menjadi fight yang besar pastinya juga karena pintu masuk yang sama sedang dijalankan oleh banyak sekali negara dan kita lihat juga adanya rotasi-rotasi yang cukup huru-hara di bagian selatan atau di bagian arah jam 7 Ruins. Adanya tim dari negara Malaysia juga yang sedang digempur habis-habisan berusaha untuk melakukan rotasi menggunakan beberapa celah-celah tipis di bagian bawah dan masih terus-menerus juga tim Malaysia di pressure oleh tim dari Myanmar. Ya, tapi so far kita bakal lihat tampaknya dari Kamboja dan juga dari tim Philippines bakal bertemu di lain sisi. Dari tim Philippines 2 sudah mendekat ke arah tim Indonesia 2. Kita bakal lihat dari Ryzen, Swaffle dan kawan-kawan pun sudah melakukan setup dan tinggal mendefend posisi mereka. Stalker melakukan spray down ke arah tim Philippines 1, dimana kita bakal lihat Stalker pun terjaga dengan forti. Tembakan dari orang ketiga, pihak ketiga, pelakor is real kali ini dari tim Brunei nomor 1. Tapi ternyata what happened? Tim Indonesia ternyata sayang sekali, nice try, harus dipulangkan terlebih dahulu. Tapi kita bakal fokus kembali dengan tim Brunei 1 yang tadi terus memberikan pressure dari bagian atas, satu nets connect ke arah bagian bawah. Seorang Zero tumbang juga. Bahkan ada nets lanjutan kali ini. Red zone buatan terjadi di tempat ini, Flo.
Iya, terlihat kayaknya juga dari tim Brunei benar-benar nge-pressure ke arah tim lawannya. Philippines tidak diberikan ruang gerak sama sekali. Tapi dari Philippines 2 pun langsung kenok oleh seorang Genfos. Tampaknya dari Indonesia 2 sudah bertahan juga di bagian area rumah mereka. Tidak memberikan ruang untuk tim manapun mendekat ke arah mereka. Tapi sementara tampaknya dari tim Philippines 1, Rankid, Monboy masih bertahan di bagian area cekungan mereka. Tapi Blue Zone pun langsung nempel ke arah mereka. Tidak memberikan mereka ruang gerak dengan baik. Tapi Brunei Huan, Fafu dan kawan-kawan pun sudah di-pressure oleh berbagai tim lainnya sehingga mereka pun perlu meluangkan waktu untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ya, 30 detik waktu yang mereka miliki untuk melakukan revive dan juga reset supaya bisa bergerak masuk ke dalam fase kedua. Fase ke-6 maksud saya, dan juga teman-teman kita lihat sudah ada 2 tim yang dipulangkan. Bahkan kali ini mobilnya meledak, sudah dipulangkan secara utuh. Indonesia, Genfos dan kawan-kawan pun sedang mencari posisi lawan, melakukan spray ke arah air, coba menemukan target-target yang mereka cari. Waktu mereka nggak banyak nih di area play zone karena Blue Zone pun terus bergerak dan mereka pun harus bergegas menuju ke arah zona selanjutnya. Yes, tapi kayaknya dari Genfos sudah mulai menyadari kalau misalkan ada satu player yang berada di balik smoke. Waktu mereka benar-benar gak banyak, betul apa yang sudah dikatakan oleh Flo juga. Let's go teman-teman, berikan dukungan yang terbaik untuk Indonesia. Tap like-nya lagi, di kolom komentar diberikan spam Indo Pride dan juga Mas untuk Indonesia. Iya, pelan-pelan bakal bergerak. Kita bakal lihat spray down dari Genfos terus mencari target-target dalam air. Tapi memang dari anggota-anggota lainnya sudah langsung berenang, coba mengamankan posisi tepat di pinggir-pinggir zona. Tampaknya Ryzen pun menemukan seorang Fafu, menumbangkannya tapi belum bisa melakukan end terhadap Fafu. Genfos pun low banget, perlu melakukan healing, tapi mau healing di mana? Karena Blue Zone pun terus menempel ke arahnya. Tampaknya Swavel dan juga anggota-anggota lainnya sudah sampai di seberang, tinggal melakukan clearing dan tinggal masuk ke arah zona kali ini. Tempat yang benar-benar enak bagi tim Indonesia 2. Yes, Luxy berhasil untuk mendapatkan 1 dan bahkan ada susulan tembakan dari seorang Ryzen berusaha untuk mendapatkan ikan-ikan yang ada di bagian bawah. Vietnam 1 sudah mulai dipulangkan kembali, masih terus memberikan pressure, connect pelurunya ke arah satu player. Ferrari tumbang di depan sana dan bahkan kali ini mid lane pun tumbang juga. Let's go Ryzen, tunjukkan super manggismu. Ya, Ryzen benar menjadi Super Ryzen kali ini kembali bertanding di tahap Indonesia. Kali ini kita bakal lihat dari tim Indonesia 2, Ryzen dan kawan-kawan terus melakukan clearing, melakukan sweeping, memastikan tidak ada anggota yang tumbang bahkan dari tim Indonesia 2. Pelan-pelan bergerak maju, langkah demi langkah, Genfos pun turun menuju ke arah jembatan, ingin melakukan clearing terhadap tim-tim lain yang sudah ada di pinggir-pinggir zona. Tapi Luxy, tapi Genfos tadi juga melakukan spray down kali ini ke arah tim Brunei yang nggak bisa memberikan perlawanan karena terpaksa berenang saja. Ya mau ngapain lagi, di air udah gak bakal bisa nembak, cuma bisa berenang-renang doang, berteriak minta tolong, tapi nggak bisa. Kali ini dari jumper juga memberikan pressure dari bagian atas. Sulit sekali nampaknya untuk ikan-ikan yang sedang berenang di bagian bawah, tapi Myanmar memiliki tempat yang sangat nyaman karena zonanya kali ini berada fokus di area tim Myanmar. Iya, kita lihat kayaknya juga dari tim Indonesia 2 masih utuh dengan keempat player mereka bertemu dengan tim Malaysia 1 yang juga lengkap. 4 player mereka, Swavel melakukan scouting dalam air, mencari posisi lawan, dan 3 pemain Indonesia lainnya melakukan setup untuk di pinggir jalan, memastikan ketika next zone pental, mereka bisa memotong pergerakan tim Malaysia sekaligus juga masuk ke arah zona. Tapi tampaknya dalam zona pun sudah menunggu 2 pemain dari tim-tim lain sehingga Indonesia perlu berhati-hati karena sekarang 2 player mereka dalam posisi knocked out. Yes, karena sudah ada tim Myanmar yang siap menunggu, siap menyambut dengan hangat player-player atau atlet yang sedang berusaha untuk naik ke arah daratan. Swavel di bagian bawah masih bertahan juga. Nampaknya dari Luxy berhasil untuk membalaskan dendam. Dari atlet lainnya juga berhasil untuk menemukan 1 kembali. Dan Swavel, ternyata Malaysia yang berhasil untuk menghalangi jalan atau pintu masuk dari Swavel. Tapi tenang, Indonesia masih ada 1 player terakhir yang bisa menjadi tombak ujung terakhir. Iya, tapi tampaknya Swavel pun sudah termakan oleh Blue Zone. 4 tim tersisa, 4 dari Malaysia 1. Dan tampaknya dari Indonesia pun sedang melakukan revive, di mana dari Genfos sudah berhasil di-revive. Tinggal menunggu momen, tinggal menunggu timing. Karena sekarang dari tim Malaysia 1 masih harus bergerak sedikit lebih jauh lagi ke depan. Tapi dari tim Indonesia 2, nggak perlu bergerak terlalu jauh lagi. Mereka sudah sampai tepat di ujung zona. Apakah dari Myanmar, apakah dari Brunei bisa menumbangkan anggota-anggota Malaysia dan membuka kesempatan bagi tim Indonesia mendapatkan WWCD, atau akankah kita bakal melihat tim Malaysia berhasil melakukan sweeping di area mereka dan bertempur nanti ya dengan tim Indonesia 2. Gemes banget karena Malaysia sudah mulai bergerak maju perlahan melakukan gerakan seperti tentara, tapi ternyata Frankie tertangkap oleh seorang Kikol di depan sana. Bahkan ada balasan juga dari seorang Magix, tereliminasi. Sudah 1 negara kembali top 3 untuk Indonesia. Let's go teman-teman, like-nya ditambahin lagi, hashtag-nya lagi digaungkan, hashtag Indopred. Dan sudah mulai bertumbangan kembali kali ini, tapi Genfos tertangkap di depan sana oleh seorang Flex OP.
Ya, tampaknya dari Myanmar tidak mau bergerak, tidak mau memberikan informasi, dan tampaknya kita bakal melihat dari Myanmar terus menahan posisinya. Padahal dia menjadi tembok di antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi dari tim Myanmar sudah berdiri dan Romeo Boy mendapatkan Frankie. Tinggal satu orang lagi masih hidup dari tim Malaysia. Luxi, Ryzen, let's go! WCDK dapat diperoleh, langsung maju, langsung menghantam, dan tampaknya Ryzen pun tertangkap one-on-one situation bagi Indonesia dan juga Malaysia. Dan ternyata satu peluru konek ada bagian depan. Luxi nampaknya sudah berhasil untuk mendapatkan informasi di depan sana. Flex OP yang sedang berusaha untuk merangkak-rangkak. Frankie berhasil dieliminasi. One on one situation. Let's go teman-teman, gaungkan hashtag Indo Project kembali. Tapi Flex OP sudah mulai menjadi di depan.